Teluk Jakarta berada di sebelah utara kota Jakarta dan terdapat berbagai macam biota. Namun di Teluk Jakarta begitu banyak pencemaran karena bermuaranya 13 sungai yang membelah kota Jakarta. Di perairan yang hanya memiliki luas 514 km persegi dan memiliki kedalaman hanya 30 meter, ternyata sangat riuh dengan berbagai macam kehidupan di dalamnya. Di antara keriuhan teluk ini, terdapat satu kelompok burung yang mengalami keterancaman. Populasi global 2.400 hingga 4.800 individu. Karena termasuk jenis yang terancam, jenis ini dilindungi secara nasional dan internasional. Burung cikalang Christmas harus bertahan di perairan Teluk Jakarta yang penuh dengan risiko, karena disinilah mereka mencari makan dan membesarkan anak-anaknya. Burung cikalang Christmas berbiak di Pulau Christmas, Australia. Kemudian pada saat membesarkan anak-anak mereka, mereka akan mencari makan dan menuju ke perairan Indonesia, salah satunya di Teluk Jakarta. Ya, kalau saya nyebutnya bukan burung cikalang, sebetulnya burung seri gunting atau burung angin. Ya, karena dia kan bisa buat isyarat angin. Kadang-kadang kan burung itu muternya kemana, berarti itu bentar lagi angin dari situ. Kalau cuacanya mau buruk, itu kadang-kadang ngumpulnya lebih dari 5 ekor. Itu berarti bentar lagi cuacanya nggak bener gitu. Pernah sekali ya, karena dia makan ikannya itu, karena dia ngambil ikan. Tapi dilepas lagi. Tadinya sih nggak tahu. Tapi biar kata nggak tahu juga tetap aja kalau burung yang nyangkut itu dilepas aja burung apa aja, nggak burung itu doang, burung biar kata burung lain seperti burung belibis itu tetap aja dilepas, nggak ditangkap. Kalau burung itu nggak, soalnya tujuannya nyarinya ikan. Komunitas burung laut didirikan pada tahun 2009 dengan penelitian pertama kali di Teluk Jakarta tentang cikalang Christmas. Kemudian dilanjutkan lagi hingga sekarang dalam memantau keberadaan cikalang Christmas di Teluk Jakarta. Jadi ini rencananya kita akan membagi tim, yang bagian hitung cikalang Christmas, kemudian cikalang kecil dan cikalang besar, kemudian burung air, Alex, bagian nulis kan, tadi sekalian. Kami melakukan kegiatan penghitungan burung cikalang Christmas, diantaranya menghitung jumlah individu, kemudian kelas umur, dan jenis kelamin. Nah, Teluk Jakarta kan juga sebagai jalur migrasi burung laut di dunia, sehingga kami juga melakukan kegiatan monitoring pada jenis burung laut tersebut. Cikalang Christmas adalah penerbang yang handal, tubuhnya panjang dan ramping dengan bentuk paruh seperti kait dan memiliki ekor yang menggarpu. Sayap cikalang Christmas yang hampir 2 meter, lebar di pangkal, runcing di ujung, dan membentang berbentuk huruf W, membuat cikalang lincah menyabot burung lain ataupun mengambil ikan di laut. Warna tubuhnya yang sebagian hitam memiliki warna putih pada bagian bawah, dan ada variasi warna tergantung umur dan jenis kelamin.
Bila waktunya berbiak, kantung leher pada individu jantan akan membesar dan berwarna merah. Fungsinya untuk menarik perhatian betina. Tidak saja di Teluk Jakarta, teman-teman pengamat burung juga mengamati di Samudra Hindia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, hingga Sulawesi. Selain kami melakukan kegiatan survei, kami juga melihat adanya ancaman yang ada di Teluk Jakarta secara langsung dan melalui informasi dari masyarakat. Hingga saat ini ada beberapa ancaman terhadap cikalang Christmas yang telah kami data, di antaranya terkena kail pancing, tertangkap tidak sengaja di jala ikan, diracun, hingga diburu dengan senapan angin. Untuk pertumbuhan atau perkembangan, selama ini burung ini udah jauh berubahnya. Ekosistemnya, dari lingkungannya, pokoknya drastis lah. Terkadang ada juga dia itu pernah diburu sama orang yang keperluan gitu, pengen ngerasain nih daging burung ini gimana gitu kan. Terkadang ada juga. Kami akhirnya melakukan kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat. Sebelumnya kami melakukan kegiatan wawancara terhadap nelayan, terhadap masyarakat sekitarnya. Selain itu kami juga melakukan kegiatan pendidikan lingkungan terhadap anak-anak, pendidikan lingkungan di SD Pulau Untung Jawa dan di Tanjung Pasir. Tujuannya adalah agar anak-anak sebagai penerus bangsa ya dapat memberikan informasi kepada orang tua mereka bahwa banyak jenis-jenis burung yang ada di Teluk Jakarta, dan diharapkan orang tua juga dapat melindungi burung-burung yang ada di Teluk Jakarta. Kami juga membuat poster, kalender, dan membuat papan himbauan mengenai perlindungan burung laut. Dan bila ada jenis-jenis burung laut yang tertangkap tidak sengaja atau diburu, setidaknya nelayan dan masyarakat dapat memberitahu kepada pemerintah setempat dan dapat melindungi burung laut yang ada di Teluk Jakarta. Untuk habitat yang ada di usaha saya, yaitu burung-burung seperti burung angin, burung pecuk. Untuk menghasilkan dia mencari makan, itu dia ada di usaha saya atau di Serok. Kalau burung ini sejenisnya, kalau ada ikan yang namanya di perairan atas, itu dia tahu bakalan dia berputar dulu, Bu. Seperti layangan gitu, Bu. Nanti dia mengetahui ikan yang akan disambar sama dia. Burung ini dilindungi lah sampai di Tanjung Pasir itu ada pelangnya, burung ini telah dilindungi. Secara ekonomi ya, kalau misalkan untuk nelayan itu paling juga di sini kan nelayan hanya untuk mancing, ngejaring, tapi sebagian besar juga ada semacam jasa angkutan. Nah itu kan menguntungkan juga buat mereka, bahwa mereka misalkan bisa dapat uang karena bawa tamu yang mau penelitian atau pengamatan burung cikalang. Nah itu secara ekonominya menguntungkan lah. Satu tergantung dari mungkin cuaca juga yang pertama, karena cuaca juga mempengaruhi kalau untuk tamu, untuk yang namanya fotografer ataupun yang pengamatan, karena kan nggak bisa nyaman kan kalau misalkan kita mau ambil gambar karena dengan ombak, cuaca buruk kan begitu. Jadi kalau tidak bisa diprediksi sih, tapi paling sedikitnya lah sebulan tuh ada 3 kali lah gitu.
tergantung dari cuaca. Kalau memang cuaca bagus, saya ngecek Cikalang yang ada di Sero. Nah, terus saya foto tersebut kan saya kirimin ke Mbak Noni. Nah, ya Mbak Noni juga merasa senang, ya terutama yang pecinta burung laut lah. Pak Sarip dan anak buahnya menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat dapat membantu peneliti dalam melindungi cikalang Christmas di Teluk Jakarta. Yang menjadi daya tarik Teluk Jakarta buat wisatawan asing ini tuh burung-burung lautnya ya. Mulai dari cikalang, darah laut, dan juga jenis-jenis binatang lain seperti lumba-lumba juga, dan hiu paus. Untuk wisatawan yang datang ke Teluk Jakarta itu kebanyakan dari Amerika, Eropa, dan ya Singapura ya. Mereka kebanyakan pengamat burung, jadi hobi mengamati burung, dan juga ada beberapa fotografer, tapi itu juga bukan profesi, hobi juga. Pastinya keberadaan cikalang, terutama cikalang Christmas itu sangat mengundang daya tarik bagi wisatawan asing tuh karena pertama berkunjung ke Indonesia itu lebih gampang daripada berkunjung ke Christmas Island-nya itu sendiri ya, ke tempat berbiaknya mereka gitu. Kedua, akses untuk melihat mereka tuh lebih mudah. Setengah hari, sehari itu cukup untuk melihat, mengamati mereka gitu. Dan itu juga bagus untuk warga lokal ya, yang kita menggunakan buat mereka dan membantu memberikan mereka penghasilan gitu kan. Berdasarkan pengamatan kami bahwa Teluk Jakarta juga selain digunakan untuk mencari makan, Pulau Rambut dijadikan sebagai tempat tidur dari cikalang Christmas pada malam hari. Wah, cikalang ini kalau buat saya ini burung gila. Keren itu, burung yang saya salut, burung itu bisa terbang lama. Kadang-kadang harian, bisa bulanan, dia pintar memanfaatkan kondisi angin. Sehingga dia tidak banyak bergerak, dia bisa terbang. Kalau lagi high tide itu ya kayak ombak besar itu, wah perahunya kayak gini, goyang-goyang gini. Saya juga motonya juga kadang-kadang lagi moto gini, lagi anak moto, kena atapnya kapal. Belum goyang ke kanan, ke kiri gini. Ya, itu tantangannya sebetulnya ya. Kalau dapat dengan posenya seperti ini, terus juga identifikasi dari burung itu, misalnya ciri khasnya ada yang warna merah, ada yang putih, ada yang garis. Nah, secara saintifik fotografi atau untuk identifikasi jenis-jenis burung, itu senang saya. Saya pengennya hasil foto yang kita hasilkan ini bisa membantu teman-teman peneliti atau buat buku, sehingga nanti ke arahnya konservasi.